الله ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Shadaqallahul azim. Yang sama kita muliakan, kita hormati para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatidz, ketua BKM Masjid Al-Ikhwan dan seluruh jamaah, orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kajian kita akan mengkaji tentang manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita semua ini yang hadir hari ini menginginkan menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya semua ibadah yang kita lakukan di dunia ini adalah untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga masuk surga nanti karena cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, karena keridhaan Allah. Tidak ada satupun yang masuk surga karena amal ibadahnya, tapi mereka masuk surga karena Allah cinta pada mereka. Sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita, jikalau kita mencintai Allah, maka ikutilah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun akan mencintai kita. Suatu saat ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, riwayat Tabrani, hadis ini hadis sahih. Datang seorang sahabat bertanya tentang satu pertanyaan yang sangat penting sekali. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ayyun nas ahabbu ilallahi ta'ala. Siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah sangat sayang dengan mereka? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di antara semua manusia yang ada di permukaan bumi adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang yang ada di sekitarnya. Jadi kalau kita mau mengukur apakah kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gampang. Berapa banyak manusia yang merasakan manfaat keberadaan kita? Kita punya tetangga, kira-kira tetangga kita merasakan nggak manfaat adanya kita di situ? Atau malah tetangga kita merasakan mudarat, merasakan kita itu malah membawa kesusahan bagi dia? Malaikat asal datang jumpa Rasul selalu berpesan, berbuat baiklah pada tetanggamu. Datang lagi besok berpesan lagi, berbuat baiklah pada tetanggamu. Datang lagi pesan lagi, berbuat baiklah pada tetanggamu. Kata Rasul, seolah-olah tetanggaku itu orang yang dapat warisan dariku. Seolah-olah tetanggaku itu adalah
Orang yang bakal dapat warisan dari itu karena malaikat sering sekali mengatakan berbuat baiklah pada tetanggamu. Siapa tetangga yang harus mendapatkan kebaikan, kemanfaat bagi kita adalah ketika kita buka pintu nampak rumahnya. Nah itulah tetangga kita yang awal berhak mendapatkan manfaat dari kita. Di balik itu semua, orang-orang terdekat kita itu juga harus mendapatkan manfaat dari diri kita. Kalau kita sebagai suami, kira-kira ada nggak manfaat kita bagi istri kita? Kalau kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, kira-kira anak kita merasakan nggak manfaat kita sebagai ayah, sebagai ibu? Apakah anak kita selama ini merasakan keberadaan kita sangat bermanfaat? Atau justru kita pergi pagi pulang petang, pergi pagi pulang petang, tiba-tiba anak kita udah kemana-mana? Yang kita sedihnya, orang tuanya rajin ngaji, anaknya rajin ngopi. Emaknya wirid sana, wirid sini. Anak perempuannya nongkrong sana, nongkrong sini. Padahal Allah mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nar. Kalau kau sudah pelihara dirimu, sudah jaga dirimu, jangan lupa kau punya keluarga. Jaga juga anakmu, jaga juga istrimu, jaga juga keluargamu dari api neraka. Karena apa? Karena nanti di hari kiamat anak-anak kita ini akan menjadi fitnah. Diceritakan dalam hadis, ada seorang ayah, seorang ibu yang sudah mau masuk surga nggak jadi gara-gara anaknya protes. Protes apa? Protes kalau orang tuanya masuk surga sementara dia masuk neraka. Nggak senang dia. Akhilau yauma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Keluarga yang akrab di dunia nanti di hari kiamat akan jadi musuh antara satu dengan yang lain. Anak sama bapak akan jadi musuh. Ibu sama anaknya akan jadi musuh. Suami sama istri akan jadi musuh. Mereka akan saling berdebat. Siapa yang menyebabkan mereka masuk api neraka? Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, mereka akan bersama di surga Allah Subhanahu wa taala. Yatasaalun, mereka saling berbincang-bincang tentang masa lalunya dengan keluarga-keluarga mereka. Hati-hati kalau kita punya anak, anak kita itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dialah yang akan menyeret kita masuk ke dalam api neraka. Maka para nabi dan rasul itu kalau mau meninggal dunia dipanggil anaknya. Sini. Ada apa wahai ayahku? Ma ta'buduna min ba'di. Kalau aku meninggal dunia, kau nyembah siapa? Khawatir. Para nabi dan rasul itu kalau mau meninggal dunia dia cek anaknya itu. Dia khawatir begitu meninggal dunia anak-anaknya jauh dari Allah. Ma ta'buduna min ba'di. Anakku, nanti kalau aku meninggal dunia kau sembah apa? Kalau kita kan beda. Kalau kita mau meninggal dunia anak kita panggil juga, tapi bukan ma ta'buduna min ba'di. Ma ta'kuluna min ba'di. Nah, nanti kau makan apa? Gimana lah kalau aku meninggal dunia ya nak? Kok kerjamu macam-macam? Yang dikhawatirkan dunia anaknya. Tapi para nabi dan rasul, orang-orang soleh, yang dikhawatirkan adalah akidah anaknya. Orang bisa nggak makan silahkan, orang mungkin miskin silahkan, tapi itu hanya sebentar di dunia ini. Tapi kalau rusak akidah anak kita, binari jahannam khalidina fiha, mereka akan kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Jadi mulai kita cek sekarang ini manfaat kita pada keluarga kita. Kira-kira nanti kalau kita meninggal dunia, ada nggak potongan anak kita ini bakal Allahu Akbar mensolatkan jenazah kita? Ada nggak kira-kira?
Dari tampilannya nampak nggak ini nanti kalau aku meninggal dunia dialah yang menyolatkan jenazahku? Ada nggak? Ada nggak tampilan anak-anak kita yang selama ini bersama kita, nanti waktu kita masuk ke dalam kubur, tengah malam dia meneteskan air mata, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Menjadi cahaya dalam kuburnya, pertolongan. Dalam riwayat hadis disebutkan, beruntunglah orang tua yang berada di dalam kubur mendapat doa keampunan dari anak-anak yang mereka tinggalkan. Beruntunglah ayah dan ibu yang sudah masuk dalam kubur dan mereka mendapatkan doa ampunan, mohon ampun anaknya kepada Allah, kepada kedua orang tua. Dan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat dinantikan oleh orang tua yang sudah masuk ke dalam kubur. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak akan mungkin seorang anak bisa berdoa meneteskan air mata, sujud di tengah malam untuk orang tuanya kalau dia bukan anak yang soleh. Bagaimana mungkin dia mendoakan orang tuanya? Dirinya sendiri pun gak pernah dia doakan. Makanya bahasa hadis itu, terputus semua amalan anak Adam ketika dia sudah meninggal dunia. Yang bisa bersambung salah satunya adalah doa dari anak-anak yang soleh. Maka ketika kita memberikan manfaat kepada orang sekitar kita, keluarga kita, makanya jamaah rahimakumullah, sedekah itu yang pertama kali diajarkan oleh Allah. Sebelum kita jauh-jauh sedekah kemana-mana, Allah mengatakan sedekahlah kepada keluarga dekatmu, keluarga dekat. Jangan sempat kita sudah sedekahnya sampai ke luar negeri, sementara keluarga dekat kita banyak yang ngemis. Ada adik kita, ada ponakan kita, ada sepupu kita, ada orang-orang dekat kita, keluarga dekat kita. Tengok dulu keluarga dekat kita. Ada nggak keluarga dekat kita yang susah? Oh ada, bantu. Baru lebarkan sayap, lebarkan bantuan keluar. Jangan sempat kita jauh-jauh bantu orang yang susah, sementara keluarga dekat kita banyak yang kesusahan. Itu salah. Amankan dulu keluarga dekat sekitar kita, baru. Sama seperti kita bagi-bagi bagi-bagi hewan kurban. Wow, bagi hewan kurban ke daerah terpencil. Tetangganya ada yang nggak dapat, tapi dia bawa hewan kurban jauh ke daerah terpencil. Dari mau kemana Pak? Ini mau ngantar hewan kurban kemana? Ini di Tapanuli. Loh Pak, kok jauh kali? Kenapa? Gang kita belum ada yang dapat. Selamatkan dulu, selesaikan dulu sekitar kita, baru keluar. Manfaat itu terasa dulu di sekitar kita. Orang-orang sekitar kita merasakan manfaat kita. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, salah satu yang membuat kita itu terasa manfaatnya adalah masrurun yudkhiluhu ala muslim, yaitu memasukkan kegembiraan di hati orang-orang Islam. Jadi dimanapun dia berada, orang gembira sama dia. Itu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk di Masjid Al-Ikhwan ini, senang orang. Mana bapak itu? Sakit, ya Allah. Kalau bapak itu nggak hadir di masjid ini, rasanya kurang enak. Yuk, kita jenguk. Bawa buah-buahan, bawa apa, jenguk. Kenapa? Karena keberadaan dia membuat orang gembira. Coba, bapak itu mana? Nggak datang. Alhamdulillah, untung aja dia nggak datang. Kemana rupanya? Tabrak motor. Alhamdulillah, mudah-mudahan cepat lewat. Kehadirannya membuat orang susah, ketidakhadirannya membuat orang senang. Kenapa kehadirannya membuat orang susah? Dia tidak mengembirakan orang yang ada.
Ada aja masalah kalau dia hadir. Ada aja yang diceritakan kalau dia hadir yang membuat orang tak senang. Maka orang yang memasukkan kegembiraan di hati orang-orang muslim, maka ini adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan, siapa yang menghilangkan kesusahan atau membantu kesusahan orang lain, maka Allah akan bantu kesusahannya nanti di hari kiamat. Di mana nanti di hari kiamat orang susah, Allah akan angkat kesusahan. Di mana nanti di hari kiamat orang di padang mahsyar begitu terik, tidak ada perlindungan apapun, matahari dekat dengan kepala, mandi keringat, maka orang ini Allah tolong dari kesusahan hari kiamat. Karena apa? Karena waktu di dunia dia bantu orang lain dari kesusahan, gembirakan orang lain. Makanya Pak, kalau jumpa orang itu, ya, walaupun kita punya masalah, walaupun kita di rumah ada problem, jumpa orang itu wajahnya harus wajah ceria, senyum. Kata Rasulullah, sesungguhnya berwajah ceria di hadapan saudara kalian adalah sedekah. Jangan kalian sepelekan berbuat baik walaupun berwajah ceria, berwajah gembira di hadapan saudara kalian. Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar? Alhamdulillah, ceria. Kenapa? Keceriaan kita itu di hadapan saudara kita itu juga akan menceriakan orang lain. Enggak percaya nanti jumpa orang, coba Bapak agak Bapak Ibu agak cemberut. Orang lain juga ikut cemberut. Orang lain turut merasakan kecemberutan kita. Tapi kalau kita gembira, orang lain juga gembira. Karena wajah ini saling mempengaruhi. Ya, wajah ini saling mempengaruhi. Makanya ketika kita berwajah ceria, kita bantu orang lain juga ikut ceria. Masukkan kebahagiaan di hati orang-orang Islam. Kalau jumpa, masukkan kebahagiaan. Kemudian hadis berikutnya, ya, agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tukshifu anhu kurbatan. Bantu angkat susahnya orang. Susahnya orang. Karena gini, kita ini di dunia lahir ada, gak bawa apa-apa. Kata Allah, akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian, kalian dalam keadaan gak punya apa-apa, gak tahu apa-apa. Apa yang membuat kita seperti ini? Karena bantuan orang lain. Bu, Ibu pakai mukena ini bantuan siapa? Hah? Yang buat? Kira-kira kalau nggak ada tukang jahit, tukang mukena apa segala macam, pakai apa gitu? Goni, Ustaz. Goni juga ada yang buat. Ibu pakai masker, ada yang buat, tukang buat masker. Makanya kata Rasulullah, ketika makanan ada di depanmu, di hidang ada di depanmu, maka renungkanlah bahwa makanan yang ada di hadapanmu itu sudah berapa banyak pekerja yang ada di tempat itu, yang melakukan itu ada petani menanam, kemudian padi ditunggu, ya, kemudian wah luar biasa, akhirnya jadi nasi, kemudian ikan, nelayan di tengah laut bertarung dengan ombak sampailah ke piring kita. Ada lagi tahu, petani kedelai, luar biasa mereka mengelola, sampailah ke piring kita. Sayur mayur, ada orang yang nanam sayur dun di bukit sana, di gunung sana, dibawa, digotong, kemudian sampailah ke piring kita. Begitu banyak nikmat yang kumpul di piring kita. Renungkan, itu banyak jasa-jasa orang. Makanya ada seorang ulama kalau mau makan dia pakai baju cantik, pakai minyak wangi, baju cantik, pokoknya dandanan macam dandanan mau pesta. Ketika itu ditanya oleh muridnya, ya Syekh, kenapa setiap makan kamu kok pakai minyak wangi, baju yang paling cantik, macam mau jumpa orang yang hebat aja? Kata sang Syekh, saya ini menghormati orang yang bekerja, kemudian makanan itu ada di tempat saya, jerih payah mereka, petani, nelayan,
penanam sayur dan semuanya sampai di sini. Saya ini datang kemari makan sini menghormati mereka, maka saya pakai baju yang paling cantik, pakai minyak wangi, saya hormat kepada mereka yang sudah berjuang sehingga sampai makanan di depan saya. Ini kita ini karena perjuangan orang lain, karena bantuan orang lain. Kalau enggak susah kita. Coba kalau semuanya enggak ada yang mau tukang tempel ban. Begitu Bapak naik mobil bocor bannya, ada bacaan tempel ban. Begitu kita datang, Pak, tempel ban, maaf, saya sudah jadi orang kaya, nggak butuh lagi nempel ban. Keliling ke sana lagi, kita mau nempah baju, maaf, saya udah nggak bikin baju lagi, saya udah orang kaya, nggak perlu lagi. Kemana-mana susah. Kita ini bisa seperti ini karena begitu banyak bantuan orang lain. Bahkan kita jadi orang kaya pun karena bantuan orang lain. Kita jadi pejabat pun karena bantuan orang lain. Pangkat kita tinggi pun karena bantuan orang lain. Coba saya ceramah di sini, Bapak Ibu nggak ada di sini. Gimana kira-kira? Saya ngomong gini nggak ada orang di sini. Apa kata orang dari jauh? Hah? Gila, Ustaz udah gila ngomong sendiri. Saya bisa di sini bermakna karena Bapak Ibu hadir di sini dengarkan ceramah saya. Kalau enggak, saya sudah dari sana udah disorot tuh, orang gila baru. Oleh karena itu, begitu banyaknya kita dibantu orang untuk keluar dari kesusahan, kita juga bantu orang lain. Ya. Kemudian berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan Allah akan mencintai kita tuqdi anhu dainan. Allah akan mencintai seseorang apabila seseorang itu mau membantu orang yang sedang berhutang. Bapak Ibu sekalian, berat nggak bantu orang yang sedang berhutang? Datang ke rumah kita, Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam. Sebenarnya saya malu nih Bu. Apa? Anak saya sudah 5 bulan nggak bayar SPP. Katanya mau dipecat. Boleh nggak saya utang? Kira-kira kalau ada didatangi gitu, apa reaksi orang yang didatangi? Kebanyakan tiba-tiba berubah jadi orang yang paling miskin sedunia. Betul nggak? Aduh, maaf ya, cicilan mobil saya pun belum lunas. Tanah saya yang 5 hektar itu pun belum saya bayar. Anak saya yang kuliah di Australia, itu pun belum juga. Jadi yang ditampilkan tuh anaknya di Australia, 5 hektar segala macam. Kawan, anaknya sekolah nggak bayar SPP. Orang banyak ketika dimintai tolong, apalagi orang sedang hutang, itu berubah menjadi orang paling miskin. Walaupun yang dimaksud dengan membantu orang yang berhutang ini, membantu orang yang berhutang karena terpaksa dia berhutang. Bedakan, ada orang terpaksa karena berhutang, ada orang hobi hutang. Itu beda ya. Tahu hobi hutang? Kalau nggak hutang demam dia. Di mana-mana hutangnya Pak. Keliling, sana hutang, sini hutang. Kalau dia datang ke rumah orang mau berhutang, ngemis Pak. Tolonglah. Begitu giliran bayar hutang, kita yang ngemis. Kau bayarlah hutangmu. Nanti sabarlah, bayarlah. Ini kan udah waktunya. Oh nantilah. Makanya kenapa dalam Al-Quran itu satu ayat sangat panjang dalam surah Al-Baqarah cerita tentang hutang. Intinya apa? Kalau berhutang faktubu, tulis. Kadang gini, kita sepele ngutangin orang lain, tapi nggak kita tulis, orang itu nggak merasa berhutang. Kau kan hutang sini. Kapan? Hari itu kau hutang sekian. Nggak ada. Itu makanya perlunya faktubu. Ustaz, ngapain saya tulis Ustaz? Kawan lama Ustaz. Dulu dari TK kami kawan. Masa tidak enak lah Ustaz. Perintah Allah tulis. Ya. Walaupun kawan lama, walaupun kawan dekat, walaupun saudara, walaupun
tulis kalau ada hutang piutang. Kenapa? Karena suatu saat bisa jadi lupa. Bu, biasanya yang lupa yang ngutangin atau yang utang? Hah? Bu, yang ngutangin apa yang utang biasanya yang lupa? Yang utang. Oh gitu, yang ngutangin ingat. Kok saya terbalik pula. Saya ngutangin orang lupa kan ya. Yang utang yang bilang, Ustaz, saya punya utang. Lupa saya. Karena jumlahnya kecil. Kalau jumlahnya besar ingat terus ya Bu ya. Kalau 100.000 nggak ingat, tapi kalau jumlahnya 100 juta pasti ingat itu. Nah, siapa yang memaafkan hutang orang lain karena dia terpaksa hutangnya dan dia memang sulit untuk membayar hutang itu, maka Allah mencintai. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, siapa yang membantu melunasi hutang orang lain yang dalam kesusahan betul, maka Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat, ketika datang malaikat ingin menyiksanya, kata Allah, aku lebih berhak dari dia, angkat dia masukkan ke dalam surga. Ya, kenapa? Karena di dunia dia juga membantu hamba Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, orang yang terpaksa berhutang, bukan orang yang hobi hutang. Ustaz, di sana ada Ustaz, orang yang punya hutang Ustaz, banyak kali. Hutang apa? Mobil Ustaz, rumah, ya kan? Ladang 2 hektar itu nggak usah dibantu itu. Ya, itu memang hutang karena gengsi. Ada orang hutang karena gengsi, dia hutang karena gengsi. Kemudian berikutnya adalah yutradu an hujuan. Allah akan mencintai seseorang apabila dia membantu orang lain dari kelaparan. Subhanallah. Ternyata kalau kita membantu orang lain menghilangkan rasa lapar dari orang lain, Allah mencintai kita. Makanya saya dengar itu rumah makan setiap hari Jumat gratis orang makan. Mungkin dia baca hadis ini. Dan Masjid Al-Ikhwan ini saya dengar habis kajian ada makan. Ya Bu ya. Ini yang nyumbang makanan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang lagi lapar jadi nggak lapar. Makanya salah satu ciri orang yang dirindukan surga dalam hadis yang lain, salah satu ciri manusia yang dirindukan surga adalah manusia yang suka kali menghilangkan rasa lapar orang, artinya mentraktir orang. Jadi kalau dia berada di rumah makan, lagi makan bareng ini, langsung dia ke kasir. Oh, ini orang yang dirindukan surga. Langsung, kenapa? Dia nggak mau ada orang lain yang bayar, harus dia yang bayar. Walaupun sampai kasir, berapa Pak? 1 juta, Pak, 1 juta. Besar pula aku kemarin. Rupanya. Tapi ada semangat dia untuk mentraktir orang. Nah, mudah-mudahan ini kebiasaan para sahabat dulu, selalu asal jumpa traktor. Makanya ada kebiasaan orang kita di Indonesia ini, asal jumpa orang apa? Waalaikumsalam, udah makan kau? Ini luar biasa. Ya Bu, di mana itu kebiasaan ada asal jumpa, udah makan kalian? Nah, itu sebenarnya itu adalah mencontoh dari hadis Rasulullah SAW adalah membuat orang tidak merasa lapar. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua yang termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermanfaat bagi orang lain, memasukkan kebahagiaan di hati orang lain, kemudian menghilangkan kesusahan orang lain, mengangkat kesusahan orang lain, kemudian membantu orang yang berhutang, dan terakhir adalah membantu orang yang lapar agar menjadi kenyang. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita semuanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.